Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Teguh Abdan Nurjana dalam mata pelajaran Matematika Umum. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang akan dipelajari oleh kelas 10 IPA dan IPS. Persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari itu ada 4 bentuk, di mana bentuk yang pertama adalah mutlak fx sama dengan c dengan syarat c besar sama dengan 0. Nah, nilai c di sini merupakan nilai konstanta. Dia berupa angka, namun ada syaratnya c-nya harus besar sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kedua ruas sama-sama merupakan nilai mutlak. Kemudian kedua ruas juga merupakan persamaan linear satu variabel. Yang ketiga itu adalah mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx besar sama dengan 0. Nah, ruas kiri itu merupakan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dimutlakan, tetapi di ruas kanan hanya merupakan persamaan nilai mutlak linear satu variabel saja tanpa dimutlakan. Oke, yang keempat, mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c dengan syarat c sama dengan 0. Ini ditemukan penjumlahan dari dua nilai mutlak yang terdapat pada persamaan linear satu variabel, sedangkan konstantanya memiliki syarat haruslah lebih besar sama dengan 0. Oke, bentuk pertama mutlak fx sama dengan c dengan syarat c besar sama dengan 0. Contoh soalnya bagaimana untuk bentuk yang pertama? 1. Ditentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut. Ibu akan memberi 3 kasus dan penyelesaiannya ini mengacu kepada bentuk pertama. Yang pertama ada mutlak 3x dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian B sama dengan 3x ditambah mutlak 3x ditambah 6 sama dengan 0. Dan C mutlak x dikurang 6 sama dengan negatif 12. Oke, kita lihat contoh yang pertama, 3x dikurang 4. Sesuai dengan konsep nilai mutlak, ada x positif dan x negatif. X positifnya 3x dikurang 4, di mana x besar sama dengan 4/3. Sedangkan yang negatifnya negatif 3x dikurang 4, di mana x kecil dari 4/3. Pasti Anda bingung 4/3 itu datangnya dari mana? Nah, 4/3 itu datangnya dari konsep nilai mutlak yang telah kita pelajari di minggu lalu. Seperti ini, jika mutlak x bernilai x positif, maka x besar dari 0. Dan yang kedua, jika mutlak x bernilai negatif x, maka x kecil dari 0. Bagaimana yang positif? 3x dikurang 4, kita pindahkan ruas 4 ke sebelah kanan, maka 3x besar sama dengan 4, kemudian x-nya besar sama dengan 4/3. Yang negatifnya begitu juga, negatif, buka kurung, 3x dikurang 4, kita pindahkan ruas 4-nya jadi 3x kecil dari 4, nilai x-nya kecil dari 4/3. Kita cari dulu yang hasil dari x positif, di mana 3x dikurang 4 sama dengan 5. 3x
sama dengan 5 tambah 4, 3x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 3, x sama dengan 3. Kemudian untuk yang nilai x-nya negatif, kita cari negatif, buka kurung, 3x dikurang 4 sama dengan 5, negatif 3x dikurang 5 ditambah 4, negatif 3x sama dengan 9, x sama dengan 9 per negatif 3, x sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 3. Lalu bagaimana contoh kasus yang kedua, di mana mutlak 3x ditambah 6 sama dengan 0. Di sini konstantanya berupa 0, maka langsung saja kita cari 3x tambah 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6, min 6, x sama dengan negatif 6 per 3, x sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya x sama dengan negatif 2. Oke, kalau yang berikutnya C, itu konstantanya negatif, maka bernilai salah, tidak perlu dikerjakan. Oke, bentuk yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Contoh soalnya, tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan mutlak 2x dikurang 1 sama dengan mutlak x ditambah 3. Contoh ini ditujukan untuk bentuk yang kedua karena kedua ruas sama-sama mutlak. Jika seperti ini, maka kedua ruas harus kita kuadratkan terlebih dahulu. Sehingga 2x kurang 1 kuadrat sama dengan x ditambah 3 kuadrat. Dua x kurang 1 dikali 2x kurang 1 kurang x tambah 3 dikali x tambah 3, penjabaran dari kuadrat. Kemudian 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x dikali min x min 2x, min 1 dikali 2x min 2x, min 1 dikali min 1 plus 1 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. 4x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 4x dikurang 6x ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 sama dengan 0. Maka hasilnya kita faktorkan menjadi 3x ditambah 2 dikali x ditambah 4. Yang pertama 3x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, 3x sama dengan 2, x sama dengan min 2 per 3. Kemudian x dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2 per 3. Oke, bentuk yang ketiga yaitu mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx besar sama dengan 0. Nah, ruas kiri dimutlakkan, sebelah kanan tidak. Contohnya, tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan mutlak 3x dikurang 7 dikurang x sama dengan 5. Maka ubahlah bentuk soal tersebut seperti bentuk umum yang di atas. Sehingga mutlak 3x dikurang 7 kita cari nilai x-nya.
hasilnya 7/3. Kemudian kita cari konsep nilai mutlaknya, di mana untuk positif, X positifnya adalah 3X kurang 7, di mana X besar sama dengan 7/3. Untuk yang X negatifnya, negatif buka kurung 3X dikurang 7, di mana X kecil dari 7/3. Nah, bentuk soalnya tadi mutlak 3X dikurang 7 dikurang X sama dengan 5. Kita cari untuk yang X positif. Tiga X dikurang 7 sama dengan X ditambah 5. X-nya pindah ruas ke kanan. 3X dikurang X sama dengan 5 ditambah 7. 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Oke, dia memenuhi pada bentuk yang ketiga. Selanjutnya, untuk yang X negatif, negatif buka kurung 3X dikurang 7 sama dengan X ditambah 5. Dikalikan tanda negatifnya ke dalam, negatif 3X ditambah 7 sama dengan X ditambah 5. Negatif 3X dikurang X sama dengan 5 dikurang 7. Pindah ruas X-nya ke kiri, 7-nya ke kanan. Negatif 4X hasil dari negatif 3X dikurang X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2 per negatif 4. X sama dengan 1/2. Dan hasilnya memenuhi. Maka, himpunan penyelesaian dari X positif dan negatif adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan setengah. Lanjut, kita masuk ke bentuk yang keempat, di mana mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c dengan syarat c besar sama dengan 0. Contohnya, tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan mutlak x kurang 3 ditambah mutlak 2x kurang 8 sama dengan 5. Kita perhatikan dia terdapat fx dan gx yang dijumlahkan. Kemudian konstantanya adalah 5. Kita cari x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Kita cari konsep nilai mutlaknya untuk X positif, X kurang 3, di mana X besar sama dengan 3. Kemudian untuk yang X negatif, negatif buka kurung X kurang 3, di mana X kecil dari 3. Untuk 2X kurang 8, seperti itu juga, maka hasil X-nya ini pindah ruas 8 ke arah kanan, kan nilai X-nya sama dengan 4. Kita cari konsep nilai mutlaknya, di mana 2X dikurang 8 sama dengan 2X kurang 8, di mana X besar sama dengan 4. Negatif buka kurung 2X dikurang 8, X kecil dari 4. Maka daerah dari dua mutlak ini dapat kita ketahui, yaitu pada titik 3 dan 4, di mana ketika di ruas kiri X kecil dari 3, di tengah-tengah X besar sama dengan 3, kecil sama dengan 4, kemudian sebelah kanan X besar sama dengan 4.
ruas kiri dan kanan, dan di tengah adalah irisannya. Oke, kita buat 3 pengelompokan. Yang pertama itu X kecil dari 3, mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5 untuk X kecil dari 3. Maka kita pakai negatif buka kurung X dikurang 3 dikurang buka kurung 2X dikurang 8 sama dengan 5. Karena dia kecil dari 3, maka kita gunakan X-nya yang negatif. Kita kalikan negatifnya ke dalam. Sehingga negatif X ditambah 3 dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 5. Ini juga kita kalikan ke dalam. Maka kita gabungkan yang variabel X saja dan konstanta saja. Negatif X dikurang 2X sama dengan 5 dikurang 3 dikurang 8. Untuk negatif X dikurang 2X hasilnya min 3X sama dengan 5 dikurang 3 kurang 8 hasil negatif 6. X sama dengan 2. Karena nilai X sama dengan 2, sedangkan daerah yang pertama adalah X kecil dari 3, maka dia terpenuhi. Karena angka 2 kecil dari 3. Oke, selanjutnya untuk yang kasus kedua, kita gunakan X besar sama dengan 3, kecil sama dengan 4. Dimana mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5. Ini diantaranya, jadi X itu berada di tengah-tengah angka 3 dan angka 4. Kita gunakan yang X positif. X dikurang 3 dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 5. Maka X dikurang 3 dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 5. Kita kelompokkan variabel yang sejenis dan konstantanya. X dikurang 2X sama dengan 5 ditambah 3 dikurang 8. X dikurang 2X min X, 5 tambah 3 kurang 8 hasilnya 0. Nah, min X sama dengan 0 tidak terletak di antara angka 3 dan 4 pada garis bilangan, jadi ini tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu daerah X besar sama dengan 4 untuk kasus yang ketiga. Di mana mutlak X kurang 3 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 5. Kita menggunakan yang X positif. X kurang 3 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 5. Karena X-nya besar sama dengan 4. Kemudian
kita hitung sesuai dengan variabelnya. Kita kelompokkan X tambah 2X dikurang 3 dikurang 8 sama dengan 5. 3X dikurang 5 ditambah 3X sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 8. 3X sama dengan 5 tambah 3 tambah 8 itu hasilnya 16. 3X sama dengan 16, X sama dengan 16 per 3. 16 per 3 itu lebih besar sama dengan 4, karena 16 per 3 kira-kira hasil 15, sekian, maka dia lebih besar dari 4, maka terpenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya ada X sama dengan 2 dan X sama dengan 16 per 3. Oke, kesimpulannya dari pembelajaran ini terdapat 4 bentuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak fx sama dengan c dengan syarat c besar sama dengan 0. Dan yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kedua ruas sama-sama dimutlakkan dan merupakan persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx besar sama dengan 0, di mana ruas kiri adalah mutlak dari persamaan linier satu variabel, sedangkan ruas kanan tidak dimutlakkan tetapi merupakan persamaan linier satu variabel dengan syarat gx-nya besar sama dengan 0. Yang keempat, mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c dengan syarat c besar sama dengan 0. Nah, itu adalah penjumlahan dari mutlak persamaan linear satu variabel. Oke, thank you for your watching. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you again, students.